Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, biasa. amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali lewat ibadah online JKI SHBC. Haleluya, mari bersama-sama memuji Tuhan. Yeay. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bersama-sama, katakan, hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Katakan, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, Membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, mari bersorak, katakan, hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata. Lebih lagi jemaat Tuhan, katakan, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Teman-teman bersukacita, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita tadi sudah mengangkat pujian-pujian kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, sama-sama kita tundukkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka beribadah Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami Bapa. Inilah pujian-pujian kami Tuhan, hanya naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan, hanya tertuju padamu Bapa. Mari semua jemaat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita sembah Dia. Dengan hati lembut sama-sama kita katakan, kasih Tuhan sungguh
kasihku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari dengan lagu sama-sama kita. Si Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari semua jemaat Tuhan, dengan hati lembut kita katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau di atas pujian-pujian kami Tuhan. Pujian dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Ini pujian kami di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
betapa besar kasih pengorbananmu setiap kehidupan kami Bapa. Mari semua jemaat Tuhan, angkat tanganmu, berkata lebih lagi, dengan lembut sama-sama kita katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus, amin, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya nih di ibadah tengah minggu ya Bapak Ibu ya. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, di sore yang indah Bapak, kami bisa bersatu lagi di tempat ini Tuhan Yesus. Ini semua bukan karena kuat gagahnya kami, ini semua karena Engkau yang selalu menjaga kami, lindungi kami Bapak, hari per hari, minggu per minggu, bahkan bulan per bulan Tuhan Yesus. Tuhan, hamba doa Bapak buat ibadah kami sore malam hari ini Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kami percaya Bapak buat saudara kami Tuhan Yesus yang boleh bisa hadir bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada Bapak. Tutup bungkus mereka dengan Saudara, berkati mereka Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga semua yang hadir sore malam hari ini Bapak. Berkati tim musik Tuhan Yesus, WL, bahkan jemaat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami masuk dalam lagi Tuhan Yesus, hamba doa buat tempat ini Bapak, berkati tempat ini dari lantai pertama, kedua, ketiga Tuhan Yesus. Kami tolak sial haroro yang tidak berasal dari Engkau, tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Mulaton kami undang ada tengah-tengah tempat ini Bapak. Kami sungguh percaya Bapak, di mana Roh-Mu berada, mujizat pasti terjadi Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Pak Andi Bu Enda sebagai gembala kami Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya Bapak. Satukan hati kami terus bisa bersatu bersama memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Berkati Pak Andi, Bu Enda Bapak, Pak Andi Bu Enda bisa terus mengayomi kami semua jemaat GKI yang ada di Serang ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya Bapak, hamba mau menyampaikan firman-Mu, hamba percaya Tuhan Yesus segala kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semuanya berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu Bapak di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba percaya Bapak, kami datang tidak sama kembali di tempat ini. Kami datang membawa masalah problem, bahkan sakit penyakit. Tapi kami percaya Tuhan Yesus kembali di tempat ini. Kami membawa kesembuhan, bawa mujizat, bawa sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, selamat sore. Di sini kan kemarin kita baru merayakan hari kebangkitan Bapak Ibu ya. Hari kebangkitan Tuhan kita. Jadi saya bikin di sini perikopnya ya Bapak Ibu ya. Perikopnya saya bikin kebangkitan Kristus memberi saya pengharapan. Saya ulangi buat Bapak Ibu ya. Kebangkitan Kristus memberi saya pengharapan. Amin Bapak Ibu. Kemarin itu juga kita udah merayakan kebangkitan
Dan sekarang juga merayakan kenaikan ya Bapak Ibu ya. Kenaikan Yesus Kristus ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin kita kan udah sama-sama merayakan ya Bapak Ibu ya, sama-sama ibadah di gereja kita, yaitu merayakan ibadah kenaikan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan kita. Jadi yang saya ambil dari firman Tuhan yaitu dari 1 Petrus 3, 1 Petrus 1 ayat 3 sama ayat 4. Hai Bapak Ibu ya, sama-sama kita belajar di sini, yaitu di situ ada perikopnya dikatakan adalah pengharapan iman dan kasih. Kalau di Alkitab Bapak Ibu ya, semua bawa Alkitab kan Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan perikopnya di Alkitab pengharapan iman dan kasih. Tapi yang pertama saya bikin di situ suatu bagian yang tidak binasa. Suatu bagian yang tidak binasa. Amin Bapak Ibu ya. Saya bacakan saja di ayat 3-nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya Bapak Ibu ya, siapa yang mau seperti Tuhan kita ini? Kita pasti semua mau Bapak Ibu ya, mau bangkit setelah mati, kita juga mau bangkit. Amin Bapak Ibu ya. Nah, di ayat keempatnya dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, katanya Bapak Ibu. Untuk menerima suatu bagian loh Bapak Ibu ya. Siapa yang gak mau menerima bagian kayak gini Bapak Ibu? Ya kan Bapak Ibu ya? Pasti semua kita mau menerima bagian yang tidak bisa layu katanya kan. Tidak dapat cemar, tidak dapat binasa katanya. Itulah pemberian Tuhan kita Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya ambil dari firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus 5 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 5 ayat 3 dan 4. Ya Bapak Ibu ya, saya bacakan lagi. Di situ saya bikin yang tidak cemar katanya Bapak Ibu. Yang tidak cemar ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan saja perikopnya kalau di Alkitab kita adalah kebangkitan Kristus. Ya Bapak Ibu ya, kebangkitan Kristus. Saya bacakan ayat 3-nya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita ya Bapak Ibu ya, sungguh hebat. Dia serahkan nyawanya demi dosa-dosa kita. Dia rela mati karena dosa-dosa kita. Ya Bapak Ibu ya. Katakan di situ Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Tuhan dikatakan ini firman Tuhan loh Bapak ya, ini firman Tuhan yang mengatakan ya, bukan pendeta, bukan gembala ataupun kayak kita ini jemaat, bukan, ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini dibuat 2000 tahun yang lalu. Ya kita nggak tahu siapa yang buat ini. Bapak Ibu ada yang tahu nggak yang buat ini? Saya rasa nggak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Nah, dia berani mengorbankan ya tubuh dan darahnya, bahkan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita Bapak Ibu. Ya. Tapi di saat di hari kebangkitan dia bangkit lagi seperti dikatakan di ayat yang tadi di 1 Petrus tadi ya Bapak Ibu ya. Dia bangkit dari tengah-tengah orang mati katanya. Demi siapa? Kita juga pasti mau bangkit, kita juga mau bangkit Bapak Ibu ya, setelah kita mati nanti kita harus bangkit seperti Tuhan kita. Nah, di situ ayat 4-nya bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya Bapak Ibu ya, di hari ketiga katanya dibangkitkan. Makanya setelah Yesus mati ya Bapak Ibu ya, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Di hari ketiga
kita memperingati hari kebangkitannya, dan sekarang ini kemarin itu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya saya bawakan dari 1 Korintus 15 ayat 17. Ya Bapak ya, 1 Korintus 15 ayat 17, di situ saya bacakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya Bapak ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan katanya di situ, percuma hidup kita ini. Amin Bapak Ibu, percuma ya. Dikatakan di situ, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Makanya kita jangan hidup dalam dosa ya Bapak Ibu ya. Kita mau semuanya kita buang dosa, jangan selalu berbuat dosa. Amin Bapak Ibu ya. Untuk ayat selanjutnya yang saya ambil dari Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5 di situ dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu ya. Kalau kita ini tidak dilahirkan dari air dan roh, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu ya. Itu firman Tuhan loh mengatakan loh. Ya Bapak Ibu ya, saya cuma hanya menyampaikan saja buat Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama selalu memperingati yaitu tadi hari kelahiran, hari kebangkitan, dan hari kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Yang dia rela berkorban ya, rela berkorban dan memberikan nyawanya demi dosa-dosa kita ya Bapak Ibu. Dia rela dicambuk, bahkan disalibkan ya, tangan kanan kirinya dipaku, dicambuk tubuhnya. Bapak Ibu, kurang apa coba kita ini ya? Kalau kita lihat itu di film-film ya Bapak Ibu ya, sangat sedih ya Bapak Ibu ya. Makanya buat Bapak Ibu, marilah kita sama-sama mau tinggalkan segala dosa ya Bapak Ibu ya. Seperti yang dikatakan tadi di ayat di Yohanes 3 ayat 5 tadi ya Bapak Ibu ya. Dikatakan di situ, jawab Yesus. Yesus loh Bu yang jawab ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, amin Bapak Ibu ya. Itu Yesus loh yang jawab loh. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk ayat selanjutnya juga saya ambil dari Matius 3 ayat 17. Ini ada ya ayat terakhir ya Bapak Ibu ya. Kalau udah bilang ayat terakhir, ibu-ibu pasti, Bapak Ibu pasti udah, wah senang ini baru ini aja udah langsung mau pulang nih katanya Bapak Ibu ya. Kita nanti pulangnya jam ini Bu, jam 7 malam kita pulang dari sini. Bapak Ibu ya, ada yang setuju nggak? Lantaran kita ini mau harus belajar, sama-sama belajar buat firman Tuhan ini. Saya juga hanya bisa menyampaikan, kalau memahami kan belum bisa, mungkin belum paham firman Tuhan. Bahkan pendeta juga belum tentu, ya kan Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Saya mau ajak buat Bapak Ibu sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama membaca firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, pagi, siang, sore, bahkan malam kita baca firman. Kita kasih waktulah untuk baca firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan di Matius 3 ayat 17 Bapak Ibu ya. Matius 3 ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Makanya kalau kita ini kayak gini ibadah tengah minggu Bapak Ibu ya, jangan cuma mendengar. Ya di situ dikatakan ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya, ya karena ada juga orang yang masuk mendengar firman Tuhan hanya masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, ya Bapak Ibu ya. Kalau saat-saat kayak gini dibilang pendeta atau dibilang siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, amin Bapak Ibu, amin. Setelah keluar dari tempat ini
aman, kan gitu Bapak Ibu. Di sini mah nggak ada Bapak Ibu. Di tempat lain, di sono di Jakarta, ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini jemaat JKI SHBC orangnya baik-baik semuanya. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, bahkan anak mudanya, anak-anak sekolah minggunya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau pendeta menyampaikan firman Tuhan selalu mendengar. Makanya kita itu jadi jemaat jangan hanya mendengar, tapi harus selalu membaca. Setelah membaca, kita harus melakukan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Di situ juga dikatakan tadi, lalu terdengarlah suara Tuhan dari sorga yang mengatakan, inilah anakku, saya ulangin Bapak Ibu ya, 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya Bapak Ibu ya, jadi buat kita sore malam hari ini ya Bapak Ibu ya, aku selalu mengajak buat Bapak Ibu ya, kita di ibadah tengah minggu, jangan datang asal datang aja ya Bapak Ibu ya, harus benar-benar datang dari rumah itu harus sama-sama berdoa ya, kita mau ibadah tengah minggu, mau dengarkan firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya, kita jangan hanya mendengar saja, kita harus cakap lakukan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya, kita harus selalu baca firman Tuhan. Nah, jadi seperti saya juga ya Bapak Ibu ya menyampaikan firman Tuhan ini ya, saya juga masih belajar Bapak Ibu ya, kita masih belajar. Nah, saya juga selalu ingat untuk baca firman Tuhan, doa apalagi Bapak Ibu ya, doa itu perlu, doa itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ yang pertama tadi saya bikin ininya Bapak Ibu ya, suatu bagian yang tidak binasa ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, yang tidak cemar. Yang ketiga, yang tidak layu, warisan dari Allah. Tidak cemar, tidak layu, ya, tidak binasa. Itu warisan dari Allah. Coba saya mau melihat, coba Bapak Ibu, siapa yang mau menerima warisan dari Allah? Nah, pasti semuanya Bapak Ibu ya. Semuanya mau menerima warisan dari Allah. Ya, ini ada warisan, ini adalah bekal hidup buat kita Bapak Ibu. Buat bekal kita. Ya. Jadi saya rasa hanya sekian saja buat Bapak Ibu, buat kita semuanya yang hadir di sini. Saya sampaikan firman Tuhan ini, semoga apapun yang saya sampaikan ini bisa menjadi derema dalam keluarga Bapak Ibu maupun keluarga saya. Amin Bapak Ibu, sama-sama kita belajar. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa yang seperti saya bilang tadi, di hari kelahiran Tuhan Yesus, di hari kebangkitannya, di hari kenaikannya. Amin Bapak Ibu, baru kemarin kita merayakan. Di hari Kamis kemarin, saya bacakan saja perikopnya kalau di Alkitab kita adalah kebangkitan Kristus. Ya Bapak Ibu ya, kebangkitan Kristus. Saya bacakan ayat 3-nya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita ya Bapak Ibu ya, sungguh hebat. Dia serahkan nyawanya demi dosa-dosa kita. Dia rela mati karena dosa-dosa kita. Ya Bapak Ibu ya. Katakan di situ Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Tuhan dikatakan, ini firman Tuhan loh Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang mengatakan, ya, bukan pendeta, bukan gembala ataupun kayak kita ini jemaat, bukan, ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini dibuat 2000 tahun yang lalu. Ya, kita nggak tahu siapa yang buat ini. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak yang buat ini? Saya rasa nggak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Nah, dia berani mengorbankan ya tubuh dan darahnya, bahkan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita Bapak Ibu. Ya. Tapi di saat di hari kebangkitan dia bangkit lagi seperti dikatakan di ayat yang tadi di 1 Petrus tadi ya Bapak Ibu ya. Dia bangkit dari tengah-tengah orang mati katanya. Demi siapa?
kita juga pasti mau bangkit, kita juga mau bangkit. Bapak Ibu ya, setelah kita mati nanti kita harus bangkit seperti Tuhan kita. Nah, di situ ayat 4-nya bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya Bapak Ibu ya, di hari ketiga katanya dibangkitkan. Makanya setelah Yesus mati, ya Bapak Ibu ya, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Di hari ketiga kita memperingati hari kebangkitannya. Dan sekarang ini kemarin itu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya saya bawakan dari 1 Korintus 15 ayat 17. Ya Bapak ya, 1 Korintus 15 ayat 17, di situ saya bacakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya Bapak ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan katanya di situ, percuma hidup kita ini. Amin Bapak Ibu, percuma. Ya, dikatakan di situ sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Makanya kita jangan hidup dalam dosa ya Bapak Ibu ya. Kita mau semuanya kita buang dosa, jangan selalu berbuat dosa. Amin Bapak Ibu ya. Untuk ayat selanjutnya yang saya ambil dari Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5 di situ dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu ya. Kalau kita ini tidak dilahirkan dari air dan roh, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu ya. Itu firman Tuhan loh mengatakan loh. Ya Bapak Ibu ya, saya cuma hanya menyampaikan saja buat Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama selalu memperingati yaitu tadi hari kelahiran, hari kebangkitan, dan hari kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Yang dia rela berkorban, ya, rela berkorban dan memberikan nyawanya demi dosa-dosa kita ya Bapak Ibu. Dia rela dicambuk, bahkan disalibkan, ya, tangan kanan kirinya dipaku, dicambuk tubuhnya, Bapak Ibu. Kurang apa coba kita ini? Ya, kalau kita lihat itu di film-film ya Bapak Ibu ya, sangat sedih ya Bapak Ibu ya. Makanya buat Bapak Ibu, marilah kita sama-sama mau tinggalkan segala dosa ya Bapak Ibu ya, seperti yang dikatakan tadi di ayat di Yohanes 3 ayat 5 tadi ya Bapak Ibu ya, dikatakan di situ, jawab Yesus. Yesus loh Bu yang jawab ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, amin Bapak Ibu ya. Itu Yesus loh. Yesus loh yang jawab loh. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk ayat selanjutnya juga saya ambil dari Matius 3 ayat 17. Ini ada ya ayat terakhir ya Bapak Ibu ya. Kalau udah bilang ayat terakhir, ibu-ibu pasti, Bapak Ibu pasti udah, wah senang ini baru ini aja udah langsung mau pulang nih katanya Bapak Ibu ya. Kita nanti pulangnya jam ini Bu, jam 7 malam kita pulang dari sini. Bapak Ibu ya, ada yang setuju nggak? Nah, lantaran kita ini harus belajar, sama-sama belajar buat firman Tuhan ini. Saya juga hanya bisa menyampaikan, kalau memahami kan belum bisa, mungkin belum paham firman Tuhan, bahkan pendeta juga belum tentu, ya kan Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya, saya mau ajak buat Bapak Ibu sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama membaca firman Tuhan, ya Bapak Ibu ya, pagi, siang, sore, bahkan malam kita baca firman. Kita kasih waktulah untuk baca firman Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan di Matius 3 ayat 17 Bapak Ibu ya. Matius 3 ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.
Amin Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Makanya kalau kita ini kayak gini ibadah tengah minggu Bapak Ibu ya, jangan cuma anak mendengar. Ya di situ dikatakan ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya. Ya, karena ada juga orang yang masuk mendengar firman Tuhan hanya masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau saat-saat kayak gini dibilang pendeta atau dibilang siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, amin Bapak Ibu, amin. Setelah keluar dari tempat ini, aman. Kan gitu Bapak Ibu? Di sini mah nggak ada Bapak Ibu. Di tempat lain, di sono, di Jakarta. Ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini jemaat JKI SHBC orangnya baik-baik semuanya. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, bahkan anak mudanya, anak-anak sekolah minggunya, ya Bapak Ibu ya. Kalau pendeta menyampaikan firman Tuhan selalu mendengar. Makanya kita itu jadi jemaat jangan hanya mendengar, tapi harus selalu membaca. Setelah membaca, kita harus melakukan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Di situ juga dikatakan tadi, lalu terdengarlah suara Tuhan dari sorga yang mengatakan, inilah anakku, saya ulangin Bapak Ibu ya, 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Ya Bapak Ibu ya, jadi buat kita sore malam hari ini ya Bapak Ibu ya, aku selalu mengajak buat Bapak Ibu ya, kita di ibadah tengah minggu, jangan datang asal datang aja ya Bapak Ibu ya, harus benar-benar datang dari rumah itu harus sama-sama berdoa ya, kita mau ibadah tengah minggu, mau dengarkan firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya, kita jangan hanya mendengar saja, kita harus cakap lakukan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya, kita harus selalu baca firman Tuhan. Nah, jadi seperti saya juga ya Bapak Ibu ya menyampaikan firman Tuhan ini ya, saya juga masih belajar Bapak Ibu ya, kita masih belajar. Nah, saya juga selalu ingat untuk baca firman Tuhan. Doa apalagi Bapak Ibu ya, doa itu perlu, doa itu ya Bapak Ibu ya. Nah di situ yang pertama tadi saya bikin ininya Bapak Ibu ya, suatu bagian yang tidak binasa ya Bapak Ibu. Yang kedua yang tidak cemar. Yang ketiga yang tidak layu warisan dari Allah. Tidak cemar, tidak layu ya, tidak binasa. Itu warisan dari Allah. Saya bacakan saja perikopnya kalau di Alkitab kita adalah kebangkitan Kristus. Ya Bapak Ibu ya, kebangkitan Kristus. Saya bacakan ayat 3-nya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita ya Bapak Ibu ya, sungguh hebat. Dia serahkan nyawanya demi dosa-dosa kita. Dia rela mati karena dosa-dosa kita. Ya Bapak Ibu ya. Katakan di situ Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Tuhan dikatakan ini firman Tuhan loh Bapak ya, ini firman Tuhan yang mengatakan ya, bukan pendeta, bukan gembala ataupun kayak kita ini jemaat, bukan, ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini dibuat 2000 tahun yang lalu. Ya kita nggak tahu siapa yang buat ini. Bapak Ibu ada yang tahu nggak yang buat ini? Saya rasa nggak ada yang tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, dia berani mengorbankan ya tubuh dan darahnya, bahkan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita Bapak Ibu. Ya. Tapi di hari kebangkitan dia bangkit lagi seperti dikatakan di ayat yang tadi di 1 Petrus tadi ya Bapak Ibu ya. Dia bangkit dari tengah-tengah orang mati katanya. Demi siapa? Kita juga pasti mau bangkit, kita juga mau bangkit Bapak Ibu ya, setelah kita mati nanti kita harus bangkit seperti Tuhan kita. Nah, di situ ayat 4-nya bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya Bapak Ibu ya.
di hari ketiga katanya dibangkitkan. Makanya setelah Yesus mati, ya Bapak Ibu ya, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Di hari ketiga kita memperingati hari kebangkitannya. Dan sekarang ini kemarin itu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya saya bawakan dari 1 Korintus 15 ayat 17. Ya Bapak ya, 1 Korintus 15 ayat 17, di situ saya bacakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya Bapak ya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan katanya di situ, percuma hidup kita ini. Amin Bapak Ibu. Percuma ya, dikatakan di situ sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Makanya kita jangan hidup dalam dosa ya Bapak Ibu ya. Kita mau semuanya kita buang dosa, jangan selalu berbuat dosa. Amin Bapak Ibu ya. Untuk ayat selanjutnya yang saya ambil dari Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5 di situ dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu ya. Kalau kita ini tidak dilahirkan dari air dan roh, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu ya. Itu firman Tuhan loh yang mengatakan loh. Ya Bapak Ibu ya, saya cuma hanya menyampaikan saja buat Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama selalu memperingati yaitu tadi hari kelahiran, hari kebangkitan, dan hari kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dia rela berkorban ya, rela berkorban dan memberikan nyawanya demi dosa-dosa kita ya Bapak Ibu. Dia rela dicambuk, bahkan disalibkan, ya, tangan kanan kirinya dipaku, dicambuk tubuhnya, Bapak Ibu, kurang apa coba kita ini? Ya, kalau kita lihat itu di film-film ya Bapak Ibu ya, sangat sedih ya Bapak Ibu ya. Makanya buat Bapak Ibu, marilah kita sama-sama mau tinggalkan segala dosa. Ya Bapak Ibu ya, seperti yang dikatakan tadi di ayat di Yohanes 3 ayat 5 tadi ya Bapak Ibu ya, dikatakan di situ, jawab Yesus. Yesus loh Bu yang jawab ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, amin Bapak Ibu ya. Itu Yesus loh. Yesus loh yang jawab loh. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi untuk ayat selanjutnya juga saya ambil dari Matius 3 ayat 17. Ini ada ya ayat terakhir ya Bapak Ibu ya. Kalau udah bilang ayat terakhir ibu-ibu pasti, Bapak Ibu pasti udah wah senang ini baru ini aja udah langsung mau pulang nih katanya Bapak Ibu ya. Kita nanti pulangnya jam ini Bu, jam 7 malam kita pulang dari sini Bapak Ibu ya. Ada yang setuju nggak? Nah, lantaran kita ini harus belajar, sama-sama belajar buat firman Tuhan ini. Saya juga hanya bisa menyampaikan, kalau memahami kan belum bisa, mungkin belum paham firman Tuhan. Bahkan pendeta juga belum tentu, ya kan Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya, saya mau ajak buat Bapak Ibu sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama membaca firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, pagi, siang, sore, bahkan malam kita baca firman. Kita kasih waktulah untuk baca firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan di Matius 3 ayat 17 Bapak Ibu ya. Matius 3 ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Amin Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Makanya kalau kita ini kayak gini ibadah tengah minggu Bapak Ibu ya, jangan cuma mendengar. Ya di situ dikatakan ingin mendengar
apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya. Ya, karena ada juga orang yang masuk mendengar firman Tuhan hanya masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau saat-saat kayak gini dibilang pendeta atau dibilang siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, amin Bapak Ibu, amin. Setelah keluar dari tempat ini, aman. Kan gitu Bapak Ibu. Di sini mah nggak ada Bapak Ibu. Di tempat lain, di sono, di Jakarta. Ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini jemaat JKI SHBC orangnya baik-baik semuanya. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, bahkan anak mudanya, anak-anak sekolah minggunya. Ya Bapak Ibu ya, kalau pendeta menyampaikan firman Tuhan selalu mendengar. Makanya kita itu jadi jemaat jangan hanya mendengar, tapi harus selalu membaca. Setelah membaca, kita harus melakukan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Di situ juga dikatakan tadi, lalu terdengarlah suara Tuhan dari sorga yang mengatakan, inilah anakku, saya ulangin Bapak Ibu ya, saya ulangin 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya Bapak Ibu ya, jadi buat kita sore malam hari ini ya Bapak Ibu ya, aku selalu mengajak buat Bapak Ibu ya, kita di ibadah tengah minggu, jangan datang asal datang aja ya Bapak Ibu ya, harus benar-benar datang dari rumah itu harus sama-sama berdoa ya. Kita mau ibadah tengah minggu, mau dengarkan firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya, kita jangan hanya mendengar saja, kita harus cakap lakukan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya, kita harus selalu baca firman Tuhan. Nah, jadi seperti saya juga ya Bapak Ibu ya menyampaikan firman Tuhan ini ya, saya juga masih belajar Bapak Ibu ya, kita masih belajar. Saya juga selalu ingat untuk baca firman Tuhan, doa apalagi Bapak Ibu ya, doa itu perlu, doa itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ yang pertama tadi saya bikin ininya Bapak Ibu ya, suatu bagian yang tidak binasa ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, yang tidak cemar. Yang ketiga, yang tidak layu, warisan dari Allah. Tidak cemar, tidak layu, ya, tidak binasa. Itu warisan dari Allah. Coba saya mau melihat, coba Bapak Ibu, siapa yang mau menerima warisan dari Allah? Pasti semuanya Bapak Ibu ya. Semuanya mau menerima warisan dari Allah. Ya, ini ada warisan, ini adalah bekal hidup buat kita Bapak Ibu, buat bekal kita. Ya, jadi saya rasa hanya sekian saja buat Bapak Ibu, buat kita semuanya yang hadir di sini. Saya sampaikan firman Tuhan ini, semoga apapun yang saya sampaikan ini bisa menjadi derema dalam keluarga Bapak Ibu maupun keluarga saya. Amin Bapak Ibu, sama-sama kita belajar. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa yang seperti saya bilang tadi, di hari kelahiran Tuhan Yesus, di hari kebangkitannya, di hari kenaikannya. Amin Bapak Ibu, baru kemarin kita merayakan. Di hari Kamis kemarin, di tanggal 18 Bapak Ibu ya, tanggal 18 kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, di situ kayak seperti perikopnya saya bikin tadi, kenaikan Kristus memberi saya pengharapan. Sama-sama mari kita katakan Bapak Ibu, kenaikan Kristus memberi saya pengharapan. Jadi kita harus punya harapan, kita harus punya pengharapan dari Tuhan kita. Ya, jangan terus lantaran doanya nggak dijawab, terus nggak mau berdoa lagi. Jangan sering kecewa, jangan mau ngecewa sama Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Kita tunggu, harus sabar menunggu. Yang namanya menunggu memang kesel Bapak Ibu. Tapi yang namanya menunggu jawaban dari Tuhan, ya Bapak Ibu ya, kita harus benar-benar sabar. Makanya dikatakan kan orang sabar adalah dikasihani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kembali responi firman Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Tapi sebelumnya saya akan bacakan sedikit informasi bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 1163010003005666. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 1163010003005666 atas nama Serang House of Blessing Church atau seperti yang tertera di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Sore hari ini kita bersyukur kalau sore hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu karena semata-mata kebaikan Tuhan. Jadi sore hari ini mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau sudah memberkati kami dari sepanjang hari lamanya. Dan sore hari ini Tuhan, Engkau sudah mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Melalui ibadah tengah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sore hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan, sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Pak Hendrik Syahaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang dibawakan oleh Pak Hendrik. Berkati Pak Hendrik Tuhan, berkati segala usaha bisnis pekerjaannya Tuhan. Berkati keluarga besarnya, istri, anak-anaknya Tuhan, menantu, cucunya Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk Pak Andi sudah menyediakan tempat ini Tuhan untuk ibadah di tempat ini. Berkati Pak Andi Tuhan, berkati Bu Enda, berkati kedua anaknya Lukas Lopanda, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan segala usaha bisnis pekerjaannya Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami doa ya untuk anak-anak yatim piatu, janda-janda, panti jompo, orang lemah, orang miskin. Berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan untuk orang-orang di penjara Tuhan. Berkati Tuhan orang-orang di penjara Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan mereka. Berikan hukuman yang ringan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami doa itu untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di muka bumi ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Dan dimanapun melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk orang-orang yang sakit, yang terbaring di rumah sakit karena sakit penyakit. Mungkin juga banyak yang di rumah terbaring Tuhan karena sakit penyakit. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Jamah mereka, sembuhkan Tuhan penyakitnya. Apapun model penyakitnya Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih. Kami doa itu untuk Gereja JKS HBC di Taman Kopassus. Berkati Tuhan Gereja JKS HBC Tuhan. Berkati para ibadahnya, berkati para jemaatnya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, para pekerja semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan untuk rencana pembangunan gereja di Kota Serang Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami juga doa itu untuk yang melayani sore hari ini Tuhan.
siapapun melayaninya Tuhan, Tuhan berkati. Berkati Andri Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, haleluya. Haleluya, kami doa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Berkati Pak Jokowi Tuhan dan para wakilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, haleluya, haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Lalu Bapak Ibu selamat sore, ibadah kita telah selesai. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita berdoa Bapak Ibu ya. Ibadah kita biar kita akhiri Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sore hari ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya menjemput engkau dan saya masuk ke saleh-salehnya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Terima puji